Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tradisi gereja memaknai perintah Tuhan untuk memberitakan Injil sebagai amanat agung. Tidak salah, tetapi jangan lupa bahwa amanat agung yang sesungguhnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melupakan perintah untuk mengasihi membuat kita memberitakan Injil dengan semangat yang salah. Kita memandang diri kita sebagai berada di posisi atas dan berusaha menolong mereka yang ada di posisi bawah. Akibatnya yang terjadi adalah penghakiman, bukan belas kasihan. Padahal, semua orang adalah orang berdosa yang sama-sama membutuhkan kasih karunia Allah. Kalaupun secara status kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita tetaplah orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia Allah. Sebab selama masih hidup di dunia, natur dosa kita masih harus kita kalahkan. Memberitakan Injil adalah orang berdosa membagikan kasih karunia Allah yang telah kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus kepada sesama orang berdosa. Dengan kata lain, baik yang memberitakan maupun yang mendengar, posisinya sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jika kita cermati, yang Tuhan Yesus perintahkan bukan sekedar memberitakan Injil, melainkan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Murid bukan sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi berproses dengan Dia mengalahkan natur dosa kita setiap hari seumur hidup. Dengan kata lain, kasih karunia Allah yang Tuhan Yesus mau kita bagikan tidak hanya terbatas pada keselamatan dari dosa dan maut, melainkan juga kuasa untuk mengalahkan natur dosa, serta cara kita merespon kasih karunia tersebut. Dengan demikian, baik yang memberitakan maupun yang mendengar bertumbuh bersama semakin menyerupai Kristus. Pada kenyataannya, seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan, seringkali yang terdahulu justru menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Jadi, apa kelebihan kita sebagai orang percaya? Tidak ada, selain kita sudah lebih dahulu mengalami kasih karunia Allah. Kiranya hati kita senantiasa dipenuhi dan digerakkan oleh kasih Allah, sehingga kita dapat melakukan perintah-Nya, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, melainkan karena kita mengasihi dan merindukan setiap orang mengalami kasih karunia Allah dan diselamatkan dari dosa dan maut. Amin.